Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk istirahat malam yang Engkau sertai. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru untuk menikmati anugerah Tuhan. Biarlah kesadaran penuh untuk mengikut Tuhan, melakukan panggilan kami, berbakti kepadamu, boleh mendasari seluruh hari yang akan kami jalani. Kami siap untuk mengisi diri kami dengan firman-Mu, untuk belajar darinya, dan biar Tuhan berkati hamba-Mu, sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13. Kita akan baca ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat supaya ia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai kerasukan. Kalau dengar kata kerasukan, apa yang saudara-saudara pikirkan? Apakah ada di antara kita yang berpikir, wah kalau kerasukan itu nanti ngerasukin seseorang, setannya, terus orangnya tiba-tiba punya kekuatan berkali-kali lipat, suaranya berubah dan seterusnya? Apakah itu saudara? Kalau ada yang berpikir demikian, tenang aja, karena saya nggak akan membahas hal seperti itu atau membahas bagaimana cara mengusir setan yang merasuki, enggak saudara ya. Tetapi kita akan melihat ini sebagai sebuah fenomena yang juga bisa terjadi sebenarnya dalam kehidupan orang yang mengaku beriman atau mengaku sebagai pengikut Kristus. Bahwa kerasukan itu adalah fenomena yang bisa juga terjadi dalam cara-cara yang mungkin kita nggak sadari dan dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita akan sama-sama membahas hal itu. Saudara, kalau kita nonton film horor, biasanya penggambaran setan, si jahat yang ditunjukkan itu seperti apa saudara? Biasanya ditunjukkan itu kan yang mukanya serem, ya, badannya besar, atau kadang-kadang baunya luar biasa, saudara. Pokoknya yang nyeremin, yang gak enak itu biasanya jadi penggambaran setan di film-film yang ditampilkan. Tapi kadang-kadang tergantung negaranya juga ya, saudara ya. Kalau di luar negeri setannya ganteng-ganteng, ya, pakai jas, vampir-vampirnya, ya, dan lain sebagainya. Tergantung penghayatan lokal mereka, bagaimana pewujud nyataan setan itu kemudian dihayati dalam konteks masing-masing. Yang menarik adalah saudara, kalau misalnya si jahat itu muncul dalam wajah yang menyeramkan, yang menakutkan, terus ngajak kita, jadi pengikut setan yuk. Saudara mau ikut gak? Saya rasa sebelum jawab iya atau enggak, saudara, mungkin kita bakal kabur duluan, karena penampilannya menyeramkan. Oleh karena itu yang menarik adalah ketika kita menjalani keseharian kita, kadang-kadang tawaran, mau ikut sama setan nggak? Mau ikut sama iblis nggak? Itu belum tentu datang atau ditawarkan dalam cara yang menyeramkan, saudara. Nyatanya hal itu bisa ditawarkan atau mewujud nyata
dalam cara-cara yang kayaknya biasa, pilihan-pilihan keseharian, tetapi di balik itu ada inisiator utama, yaitu si jahat yang berperan besar. Tetapi saudara, prinsip yang paling utama adalah bahwa kontrol untuk menerima ajakan itu bukan ada pada si jahat, tetapi ada pada diri kita. Oleh karena itu penting saudara melihat bagaimana iman kita harusnya bisa menolong kita untuk tetap waspada ketika kita diperhadapkan pada tawaran itu melalui pilihan-pilihan dalam keseharian yang kita jumpai. Dalam pembacaan kita, saudara, kita lihat bahwa Yudas itu dirasuki oleh iblis. Dia kerasukan iblis. Tetapi kerasukan Yudas ini, saudara, tidak ditunjukkan dengan keadaan yang seperti di film-film. Ya, yang tahu-tahu dia teriak-teriak, matanya bisa kemana, tiba-tiba dia bisa lompat sana, lompat sini. Enggak, saudara. Kerasukan iblis pada diri Yudas ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah contoh nyata di mana tawaran iblis itu, saudara, bisa terjadi dalam keputusan-keputusan yang rasanya dekat dengan keseharian kita. Kisah pengkhianatan Yesus yang dilakukan oleh Yudas menggarisbawahi hal itu. Ada banyak orang yang mengatakan ya harusnya Yudas gak salah dong, karena kan Yudas itu justru dalam tanda kutip membantu sehingga peristiwa penyalipan itu bisa berjalan dengan berperan sebagai pengkhianat. Saudara, matinya Yesus di kayu salib itu adalah misi yang akan dan pasti terjadi. Tetapi celakalah mereka yang kemudian mengambil peranan untuk menjadi pengkhianat. Jadi jangan ada yang bilang, oh Yudas itu kan menjadi pengkhianat karena dia dilahirkan dengan peranan sebagai pengkhianat. Enggak, saudara. Ketika Yudas menjadi pengkhianat, maka satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa itu ada dalam kehendak bebasnya, ada dalam responsnya sebagai manusia. Karena kalau sejak awal logikanya, saudara, oh dia dilahirkan memang untuk menjadi pengkhianat, buat apa Yesus kemudian memperingatkan Yudas? Nggak guna, saudara. Ya, buat apa Yesus memperingatkan Yudas? Dan nggak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Justru peristiwa Yesus memperingatkan Yudas yang tidak terjadi sekali ini, saudara, menyatakan kepada kita bahwa Yesus mengingatkan agar jangan itu yang kamu pilih dalam kehendak bebasmu. Jangan itu yang kamu kerjakan sebagai orang yang mengaku murid Tuhan. Jangan itu yang kamu pilih untuk memuaskan nafsumu, saudara. Jadi kalau orang mengatakan, wah memang dia dilahirkan untuk tugas mengkhianati, enggak. Karena itu adalah tawaran yang kemudian diambil oleh Yudas dalam kehendak bebasnya. Artinya, sama seperti Petrus, Yudas harusnya juga bisa memilih untuk berbalik kepada Tuhan. Ia bisa memilih untuk tidak melakukan apa yang menjadi kejahatannya. Oleh karena itu, saudara, peristiwa kerasukan iblis yang terjadi pada Yudas ini menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena kerasukan di sini kalau dalam kata aslinya itu bicara tentang keadaan di mana iblis itu memasuki diri kita, memasuki pikiran kita, menguasai hati kita. Jadi kata kerasukan iblis di sini berbicara tentang hal itu. Ketika Tuhan mengingatkan, memandang mereka semua bahwa akan ada salah satu orang di sini yang akan menyerahkan aku, maka kerasukan iblis itu, saudara, menjadi momentum yang justru semakin menegaskan, menguatkan hati Yudas untuk melakukan tindakan pengkhianatannya. Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang kerasukan, maka ini memerlukan izin manusia itu sendiri. Gak ada setan yang tiba-tiba, saudara, tanpa izin gitu ya, bisa memasuki atau merasuki kita, saudara. Enggak. Apa yang saya maksudkan dengan memberi izin dalam tanda kutip, memberi izin tuh bentuknya bisa macam-macam, saudara. Ada yang seperti saya katakan begitu ya, orang sengaja naik gunung untuk bisa pesugihan, ya, untuk ngilmu, saudara. Dia memberi izin
dengan memberi dirinya bekerja sama atau menyerahkan dirinya. Ada yang memberi izin dalam konteks seperti itu, saudara. Tetapi ada banyak orang juga yang dalam tanda kutip kasih izin, tapi dalam ketidakwaspadaannya. Ya, saya nggak mau bilang ketidaksadaran, saudara, karena namanya orang buat jahat, orang melakukan kejahatan itu pasti dalam tanda kutip muncul juga dalam kesadarannya. Ya, jadi secara tidak waspada, ia kemudian memberi izin kepada si jahat untuk memasuki dirinya. Misalnya, saudara, memberi izinnya dengan cara apa? Dengan memiliki hati yang gak pernah puas, dengan iri hati, dengan kebencian, dengan ambisi yang terus mengejar apapun caranya, saudara. Orang bisa saja memberi izin dengan menyimpan kepahitan atau kemarahan. Orang bisa saja memberi izin, saudara, dengan membiarkan dirinya, udahlah gak usah tobat, toh rasanya nikmat. Orang bisa saja memberi izin, saudara, dengan segala kemudahan-kemudahan yang ingin dia rasakan, dengan ketidakpedulian, dengan masa bodoh, dengan gak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu menjadi pintu masuk yang sebenarnya kita bukakan bagi si jahat untuk masuk ke dalam diri kita, untuk merasuki kita, merasuki pikiran kita, merasuki hati kita, dan pada akhirnya kalau tidak hati-hati bisa menguasai diri kita. Misalnya, saudara, orang yang dikuasai kemarahan pada akhirnya menjadi dendam, saudara. Ketika dia terus memelihara hal itu di dalam dirinya, maka akan mudah bagi dia untuk cepat marah, untuk balas dendam, untuk melakukan sesuatu yang gak oke, untuk melakukan hal-hal yang justru lain dari apa yang Tuhan kehendaki. Itu contohnya. Jadi ada orang-orang yang memberi izin, ya, dalam tanda kutip, dengan dia saya mau menyerahkan diri saya. Tapi ada orang-orang yang dalam ketidakwaspadaannya, ketika membiarkan dirinya lengah, tidak dikuasai oleh Tuhan, maka memberikan izin bagi si jahat untuk masuk. Dan dalam hal ini, saudara, kurang lebih itu yang terjadi juga kepada Yudas. Ketika ia membiarkan hasrat itu, pikiran jahat itu, niat itu, pada akhirnya menguasai dirinya dan berbuah lewat tindakan pengkhianatan. Saudara, seperti apa yang kita baca, Tuhan itu bukannya gak pernah mengingatkan. Jadi jangan bilang, oh Tuhan gak ngingetin Yudas sampai Yudas berkhianat. Tuhan udah ingetin, saudara. Tapi yang Tuhan mau ketika kita ikut Tuhan, Tuhan tuh gak mau kita jadi robot. Yang ayo jadi orang yang setia, jadi orang yang baik. Karena sejak awal nih Tuhan udah bikin kamu jadi setia ya. Hatinya gak mungkin jahat, enggak, saudara. Tuhan mau kesetiaan dalam mengikut Tuhan itu lahir dari sebuah kesadaran. Artinya ada banyak pilihan yang baik yang buruk. Ada banyak istilahnya tawaran yang menyenangkan atau yang jujur, yang gampang atau yang susah, saudara. Itu kemudian dipilih dalam kesadaran. Iman kepada Tuhan menolong kita untuk memilih antara yang baik dan yang gak baik, saya akan pilih apa? Antara yang jahat dan yang benar, saya akan pilih apa? Antara yang instan tapi curang dengan proses yang panjang tapi benar, saya akan pilih apa? Itu yang jadi kerinduan Tuhan, bahwa dalam seluruh pilihan yang ada, kesadaran kita membuat kita belajar untuk bisa menguasai diri kita, sehingga kita tidak membuka pintu masuk dalam bentuk apapun yang mengizinkan si jahat memasuki atau merasuki kita dan pada akhirnya menguasai diri kita. Saudara, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Jangan-jangan kita bilang kita orang Kristen, tapi hidup kita justru mencerminkan bukan Tuhannya, saudara, tapi lebih mencerminkan si jahat yang menguasai diri kita. Sudahkah saudara hidup berdamai dengan yang lain? Sudahkah kita melakukan pekerjaan kita dengan jujur? Sudahkah kita belajar untuk sabar? Sudahkah kita belajar untuk menerima dan tidak bersungut-sungut? Sudahkah kita, saudara,
memiliki sikap hati yang benar sekalipun orang gak ada yang tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita? Sudahkah kita melakukan apa yang benar, yang menunjukkan bahwa itu adalah pimpinan Tuhan dan bukan pimpinan si jahat? Saudara, iblis itu pintar. Setan itu tahu bagaimana cara memikat kita. Tetapi ingat, kontrol utamanya bukan ada pada diri mereka, tetapi ada pada diri kita. Jadi kalau ngelakuin sesuatu yang salah, jangan pernah nyalahin si jahat ya, saudara ya. Karena mereka mah bisa aja goda, ya pasti menggoda. Tapi kalau kita nggak mau ya nggak akan terjadi, gitu ya. Kalau kitanya nggak membuka diri kita untuk menerima itu, ya itu nggak akan terjadi. Maka jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Bagaimana agar hati kita penuh dengan kewaspadaan, saudara? Ikut Tuhan dengan benar. Latih iman kita. Baca firman Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan dan praktikkan itu dalam keseharian. Itu yang akan menolong kita untuk memiliki kewaspadaan. Kalau saya marah, kenapa saya harus marah ya? Apakah saya harus marah dengan cara seperti ini? Apakah saya harus bicara sejahat itu? Apakah saya harus melakukan hal yang curang untuk mendapatkan hal yang menyenangkan dan lain sebagainya? Saat kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan ditolong untuk memiliki kewaspadaan. Saat kita mempraktikkan dan melatih iman kita, maka kewaspadaan itu akan menolong kita untuk berproses dan mentransformasi diri. Hidup ikut Tuhan itu, saya selalu katakan, gak segampang membalikan telapak tangan. Ya, dulu berbuat jahat, sejak ikut langsung gak berbuat jahat. Enggak, saudara. Tapi itu adalah proses. Maka, mari belajar untuk menjadi Tuhan yang mengontrol hati kita. Kita punya kekuatan untuk lepas dari dosa kita. Kita punya kekuatan, saudara, untuk bisa bertransformasi. Kita harusnya punya kontrol untuk memproses diri kita. Dan kita meyakini bahwa semua itu bisa dilakukan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu selamat berproses, saudara, sehingga bukan si iblis yang merasuki dan menguasai hati kita, tetapi Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hadirlah mengisi hati kami, menolong kami untuk berproses dengan baik, dan biarlah Tuhan meneguhkan kami untuk bisa berjuang dalam langkah-langkah kami ke depan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan memulai hari kami dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan berkati segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.